Polisi telah mengungkap hasil penyelidikan soal meninggalnya Fat Cat yang melibatkan kisah percintaannya dengan Tanju. Ternyata, cerita dramatis yang membuat warga Tiongkok bahkan ke berbagai negara Asia lainnya ikut bersimpati merupakan skenario licik adiknya Fat Cat. Adik Fat Cat mengklaim bahwa Tanju menguras uang abangnya sampai membuatnya kelaparan. Namun, hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa faktanya sangat berbeda dari apa yang disebarkan adik Fat Cat ke publik. Polisi telah melakukan wawancara dengan keluarga dan teman Tanju dan Fat Cat, serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Polisi mengungkap faktanya dimulai dari awal hubungan Tanju dan Fat Cat hingga berakhirnya hubungan tersebut secara tragis. Pada November 2021, Fat Cat dan Tanju bertemu saat bermain game online. Lalu pada 24 Desember 2021, mereka resmi pacaran. Maret 2022, Fat Cat melakukan perjalanan ke Hunan, Tiongkok bersama dengan adik Fat Cat dan pacarnya. Februari 2023, setelah putus dan rujuk, Tanju tidak mau pacaran jarak jauh dan mengundang Fat Cat untuk tinggal di Chongqing. Oktober 2023, Fat Cat pindah ke Chongqing dan menyewa apartemen di dekat rumah Tanju. Sejak saat itu, Tanju dan Fat Cat sering melakukan kencan manis. November 2023, Tanju mengungkap hubungan mereka secara terbuka di WeChat. Mereka berencana membuka toko bunga bersama. Fat Cat disebut menginvestasikan uangnya sebesar 70.000 yuan. Tanju telah membuka toko bunga itu pada Desember 2023. Lalu 7 Februari 2024, Tanju memperkenalkan Fat Cat kepada orang tua, kerabat, dan temannya sebagai pacar. Entah ada masalah apa, sepanjang menjalin hubungan, Fat Cat dan Tanju selalu putus nyambung. Lalu 3 dan 4 April 2024, Tanju dan Fat Cat bertengkar dan kembali mengatakan putus. 5 April, Tanju mengirim pesan WeChat kepada Fat Cat bahwa mereka harus meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan menjalani hidup mereka sendiri. 10 April, Fat Cat mengirim pesan kepada Tanju dengan mengatakan, "Saya akan mentransfer uang kepadamu dari Alipay." "Kenapa lagi transfer uang?" jawab Tanju. "Kamu masih muda, kamu perlu menggunakan uang itu untuk dirimu sendiri. Bermain game demi uang tidak bisa bertahan lama. Kamu harus menabung uang untuk dirimu sendiri dan membuat rencana. Jangan kirim uang kepadaku," tegas Tanju dalam pesannya. Malam itu, Fat Cat tetap mengirim uang sebanyak 66.000 yuan kepada Tanju melalui Alipay. Uang itu dianggap sebagai hadiah dan meninggalkan pesan di WeChat dengan harapan bahwa Tanju bisa menjalankan toko bunga tanpa keterlibatannya. Fat Cat kemudian memblokir Tanju di Alipay. Dini hari pada 11 April, Fat Cat mengirim pesan WeChat kepada Tanju dengan mengatakan, "Kita sudah selesai," kemudian melompat ke sungai. Pada 23 April, polisi menemukan mayat pria di sungai Yangtze. Melalui penyelidikan dan otopsi, polisi mengatakan bahwa mayat pria itu adalah Fat Cat. Pada 3 Mei, kerabat Fat Cat menyelesaikan formalitas yang diperlukan dengan polisi dan melanjutkan kremasi. Setelah meninjau riwayat transaksi antara Fat Cat dan Tanju, ditemukan bahwa sejak November 2021 hingga 11 April 2024, ketika Fat Cat bundir, dia mentransfer uang ke Tanju sebanyak 317 kali dengan total lebih dari 799.000 yuan atau 1,7 miliar rupiah. Sementara itu, Tanju mentransfer uang ke Fat Cat dengan kerabatnya sebanyak 179 kali dengan total lebih dari 463.000 yuan atau sekitar 1 miliar rupiah. Ini termasuk lebih dari 297.000 yuan yang ditransfer ke Fat Cat, 30.000 yuan ke adik Fat Cat, dan lebih dari 136.000 yuan ke ayah Fat Cat. Uang yang ditransfer ke ayah Fat Cat termasuk 70.000 yuan yang diinvestasikan di toko bunga dan 66.000 yuan yang ditransfer sebelum Fat Cat meninggal dunia. Catatan transfer ini bisa dengan mudah didapatkan polisi karena selama menjalin hubungan, Fat Cat dan Tanju membuka rekening tabungan bersama di Alipay. Dari 5 Januari 2022 hingga 8 April 2024, Tanju menyetorkan total 236.000 yuan dan menarik lebih dari 165.000 yuan untuk toko bunga, biaya hidup bersama, dan penggunaan pribadi Tanju. Fat Cat menyetor lebih dari 173.000 yuan dan menarik lebih dari 248.000 yuan. Mereka juga punya rekening bank bersama lainnya
di mana Fatcat menarik tambahan 75.000 yuan, termasuk deposit Tanju sebesar 71.000 yuan dan bunga 4.000 yuan. Investigasi menunjukkan bahwa Tanju dan Fatcat telah bersama selama lebih dari 2 tahun. Mereka telah bertemu keluarga dan teman satu sama lain dan mengungkap hubungan mereka. Tanju tidak memalsukan, menyembunyikan, atau menipu Fatcat demi uang. Pada 11 Mei, polisi memutuskan untuk tidak mengadili kasus ini sesuai hukum. Adik Fatcat menerima keputusan tersebut. Setelah mediasi, orang tua Fatcat dan Tanju mencapai kesepakatan dan damai. Terungkap bahwa setelah Fatcat bundir, adiknya langsung memeriksa ponsel yang ditinggalkan. Adik Fatcat kemudian mempublikasikan isi pesan kakaknya dengan Tanju ke media sosial. Adik Fatcat memilih isi pesan Fatcat yang dramatis kepada Tanju supaya menarik perhatian publik. Dampaknya, Tanju dihujat habis-habisan dan bahkan sempat dikeroyok massa. Polisi membenarkan bahwa adik Fatcat berencana menggiring opini publik untuk menyerang Tanju. Dia hanya memilih beberapa pesan di riwayat obrolan kakaknya, lalu mengeditnya dan menciptakan kisah cinta yang memilukan di mana Tanju adalah penjahatnya. Adik Fatcat mengarang keseluruhan cerita karena dia tidak puas dengan jumlah uang yang dikembalikan Tanju kepada keluarganya. Ini membuat adik Tanju mendapat simpati dan akun media sosialnya yang awalnya 200.000 menjadi 2 juta pengikut. Netizen Cina sekarang sedang menyuarakan rasa kesal mereka di Weibo dan komunitas online lainnya karena merasa tertipu.